Kalahkan NZR Sumbersari lewat adu penalti, Persibo melaju ke final Liga 3 Jawa Timur. Bus rombongan Satgas Hanura kecelakaan di Tol Ngawi, 3 orang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Insari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro berhasil melaju ke babak final Liga 3 Jawa Timur setelah menang dramatis atas NZR Sumbersari melalui adu penalti. Dalam laga ini Persibo juga harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59 lantaran Muhammad Yuda diganjar kartu merah oleh wasit. Laga semifinal Liga 3 PSSI Jawa Timur antara Persibo Bojonegoro melawan NZR Sumbersari berlangsung sengit di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Minggu sore. Kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan untuk memastikan diri melaju ke partai final. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung tampil terbuka dan terlibat jual beli serangan. Sejumlah peluang emas diciptakan oleh kedua tim. Namun sayang, finishing akhir para pemain yang kurang maksimal membuat peluang yang semestinya bisa menjadi gol terbuang sia-sia. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, tidak ada satupun gol yang tercipta untuk kedua kesebelasan. Memasuki babak kedua di tengah guyuran hujan deras, kedua tim tidak ada yang mengendurkan serangan. Bahkan tensi permainan berlangsung memanas. Tepat menit ke-59, Persibo terpaksa harus bermain dengan 10 pemain setelah pemainnya Muhammad Yuda diganjar kartu merah oleh wasit lantaran melakukan pelanggaran keras kepada pemain NZR Sumbersari. Unggul jumlah pemain berusaha dimanfaatkan oleh NZR Sumbersari untuk terus menggempur pertahanan Persibo Bojonegoro. Namun kokohnya benteng pertahanan Persibo yang dikawal Munhar dan Roni Rosyadi membuat serangan yang dilancarkan para pemain NZR Sumbersari mampu dipatahkan. Hingga babak kedua berakhir skor masih sama kuat 0-0 untuk kedua tim dan pertandingan pun dilanjutkan hingga adu penalti. Dalam babak yang penuh ketegangan tersebut, Persibo Bojonegoro menang dari NZR Sumbersari dengan skor 5-4. 5 gol dari Persibo dicetak oleh Roni Rosyadi, Diego Banowo, Bayu Nugroho, Aan Daidea, dan gol penentu kemenangan dari eksekusi Apam Mubarok. Sementara gol 4 dari NZR Sumbersari dicetak oleh Akso Robani, Gian Bagas, Karisma Bagus, dan Kucu Aryawan. Asisten pelatih Persibo Bojonegoro Roni Tri Prasnanto mengapresiasi daya juang para pemainnya. Meski hanya bermain 10 pemain, pemainnya tetap mampu melakukan pressing kepada tim lawan. Pertama-tama syukur alhamdulillah ya, kita bisa melaju sampai ke final, memenangkan pertandingan yang cukup berat ini. Apresiasi buat lawan juga melakukan pressing juga ke pemain kita. Terus saya apresiasi juga sama pemain kita hampir setengah babak kita main 10 menit. 10 orang. Apresiasi sekali sama tim kita. Anak-anak yang main secukup kita. Sementara itu, head coach NZR Sumbersari M. Khairul Huda mengatakan jika pertandingan kali ini berlangsung sangat menarik. Meski kalah, pihaknya mengucapkan selamat kepada Persibo yang berhasil melaju ke babak final. Ya, yang pertama saya sampaikan selamat ya untuk tim Persibo ya bisa masuk di final, dan sekali lagi pertandingan sangat menarik ya. Saya juga ucapkan berikan apresiasi untuk pemain saya bisa memberikan perlawanan yang maksimal di lawan Persibo. Kekalahan oleh Persibo gimana tanggapannya? Jujur ya, kita dari awal ya, tim saya ini nggak pernah tuan rumah ya, tapi pengalaman berharga sekali kita bisa masuk di fase di semifinal ini dengan 3 tim yang semuanya pernah jadi tuan rumah. Tapi harapan saya ke depannya memang
dari manajemen atau kita semua paling nggak kita sudah masuk nasional dulu ya, karena jujur kita punya pengalaman ya, kita juara, tapi untuk nasionalnya kita pemain sudah puas gitu loh di tingkat regional. Di partai final, Persibo akan melawan Persedikap Kabupaten Kediri untuk menentukan juara Liga 3 PSSI Jawa Timur. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada hari Selasa, 6 Februari 2024. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, stiker Persibo Bojonegoro Tariq El Janabi diragukan bisa memperkuat Persibo Bojonegoro di partai final Liga 3 PSSI Jawa Timur. Meski demikian, sebagai tuan rumah, Persibo akan tetap menurunkan skuad terbaiknya. Persibo Bojonegoro akan melakoni laga partai puncak final Liga 3 PSSI Jawa Timur Selasa 6 Februari 2024 menghadapi Persedikap Kabupaten Pasuruan di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Sebelumnya Persibo berhasil menundukkan NZR Sumbersari melalui drama adu penalti dengan skor akhir 5-4. Di partai puncak menghadapi Persedikap, Persibo Bojonegoro akan memaksimalkan pertandingan tersebut demi bisa meraih gelar juara Liga 3 Jawa Timur. Ditemui usai laga Persibo melawan NZR Sumbersari, asisten pelatih Persibo Bojonegoro Roni Tri Prasnanto mengatakan para pemain Persibo akan tetap mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk memenangkan laga. Faktor tuan rumah dan dukungan penuh dari Boromania akan menjadi tambahan tersendiri bagi Persibo untuk memenangkan pertandingan. Disinggung terkait kondisi Tariq El Janabi, apakah bisa diturunkan pada laga final? Roni Tri mengaku saat ini belum bisa memastikan. Pasalnya saat ini pemain kenyang pengalaman Liga 1 tersebut masih dalam kondisi pemulihan. Syukur alhamdulillah kita ditunjuk tuan rumah lagi untuk final, itu nilai plus dari kita. Kita datang ada supporter yang membuat motivasi anak-anak lebih lagi, dan untuk latihannya seperti biasa, kita latihan untuk menghadapi Persedikap. Penurunan kondisi? Oke, pasti ya, dari faktor cuaca, terus faktor lapangan juga pasti mempengaruhi untuk main dengan intensitas tinggi. Kemungkinan kita masih melihat kondisi terakhir Tariq El Janabi. Kita masih diskusi dengan dokter tim atau dengan yang menangani Tariq El Janabi. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kondusivitas wilayah menjelang pemilu 2024, TNI dan Polri di Kabupaten Bojonegoro menggelar Bulan Bakti TNI Polri dengan menggelar kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial dan bakti religi dengan membersihkan tempat ibadah. Menjelang pemilu 2024, TNI dan Polri di Kabupaten Bojonegoro menggelar Bulan Bakti TNI Polri dengan menggelar kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial dan bakti religi dengan membersihkan tempat ibadah. Kegiatan ini digelar dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, Harkamtipmas, dan kondusivitas wilayah menjelang pemilu 2024. Bulan Bakti TNI Polri ini diselenggarakan secara serentak se-Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Madura yang dihadiri Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Sedangkan untuk jajaran Polres dan Kodim mengikuti secara virtual. Bulan Bakti TNI Polri melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Bakti kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kegiatan ini merupakan cooling system menjelang pemilu 2024 dan menjalin komunikasi dan sinergitas yang baik kepada tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Pagi ini dari pihak Polres Resort dan Kodim Bojonegoro melaksanakan giat bakti sosial dalam rangka Bulan Bakti TNI Polri. Nah, di sini menunjukkan bahwa kami TNI Polri siap hadir untuk masyarakat
dan kami selalu ada, kita selalu hadir dalam menjalankan dan memberikan kesan kepada masyarakat. Di samping itu juga ini dalam rangka nasional polling system mendekati kegiatan pemilu dan pencoblosan pada tanggal 14 Februari nanti. Kami menghimbau dari TNI Polri menghimbau agar kepada seluruh masyarakat Bojonegoro turut serta berperan aktif dalam melaksanakan pemilu nanti hadir pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS-TPS terdekat. AKBP Mario menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menggunakan hak suara pada tanggal 14 Februari nanti, karena satu suara masyarakat ikut menentukan nasib bangsa Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, bus rombongan Satgas Hanura kecelakaan di Tol Ngawi, 3 orang tewas. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kecelakaan maut menimpa bus rombongan Satgas Partai Hanura di ruas Tol Ngawi kilometer 554. 2 korban tewas di lokasi kejadian dan sejumlah penumpang luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seperti inilah kondisi bus pariwisata PO Eva Transjaya yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura usai menghadiri kampanye akbar di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Bus dengan nopol W7401 UO ini mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 544 masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada Minggu pagi. Diduga bus mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling setelah tidak mampu menyalip kendaraan di depannya. Sopir bus yang hilang kendali mengakibatkan bus menabrak pembatas jalan dan terguling. Salah satu anggota Satgas Partai Hanura dan korban selamat, Patmo, mengaku tidak tahu pasti kejadian tersebut karena banyak penumpang dalam kondisi tertidur. Ia bersama sekitar 50 anggota hanya mendengar benturan dan bus pun terguling. Di belakang gitu. Cuma kedengeran bunyi kayak jeduk langsung bunyi srek. Wah, itu saya sadar tahu. Cuma kejadian gimana itu saya nggak tahu. Nggak tahunya langsung kecelakaan ini. Sadarnya saya itu nggak tidur, cuma kerasanya itu waktu pertama jeduk langsung sek. Ya itu saya menyelamatkan sendiri. Saya selamatkan namanya di dalam kan banyak teman-teman juga kan gitu. Ada berapa orang itu, Pak? Ya isinya mungkin 6 bukan 55 ya. 50-an lah gitu kalau di dalam. Cara menyelamatkan tadi gimana? Ya itu kan sadar dari tempat duduk udah ada kaca yang belakang pecah, ya itu lewat yang belakang. Karena baunya kayak bau apa gak enak, kayak takut kebakar meledak, cepat lari. Itu dari mana mau kemana, Pak? Itu dari Jakarta mau ke Surabaya. Acara PAM Hanura kemarin di Gelora Bung Karno. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibda Yudi Irawan menjelaskan, kejadian bermula saat bus melaju dari arah Solo menuju Surabaya. Bus gagal menghindari truk di depannya dan pengemudi yang hilang kendali banting setir hingga menabrak pembatas jalan tol dan terguling. 2 korban tewas dan sejumlah penumpang luka-luka saat ini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bus Transjaya dari arah Solo ke Ngawi, bus dari barat ke timur bermaksud mendahului kendaraan roda 6 yang di depannya. Karena tidak mampu menguasai laju kendaraan, oleng ke kanan menabrak median tengah, kemudian terpental ke kiri dan terguling.
nabrak gadril. Untuk korban berapa orang? Untuk korban 2 orang meninggal di tempat dan lainnya dirujuk ke rumah sakit Ngawi yang terdekat. Ini rombongan apa ini, Bang? Rombongan Satgas dari partai yang habis menghadiri acara di GBK Jakarta. Diketahui bus yang mengalami kecelakaan merupakan bus nomor 2 rombongan Satgas Partai Hanura dari Surabaya. Rombongan Satgas tersebut usai menghadiri kegiatan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Kecelakaan tunggal bus pariwisata rombongan Satgas Partai Hanura yang terguling di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 554 masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi bertambah 1 orang. Korban yang meninggal tersebut adalah sopir bus PO Transjaya atas nama Catur Pancoro, 47 tahun, warga Perum Istana Residence Blok B5, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Namun, nyawanya tak tertolong akibat luka berat yang dialami. Tambahan ini membuat total korban tewas menjadi 3 orang. Selain sopir bus, korban meninggal di rumah sakit adalah kenek bus bernama Aditya Sapulele, 38 tahun, warga Desa Cungkup, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Serta penumpang bus bernama Hadi Umar Faruk, 21 tahun, warga Mojolebak, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Keduanya tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, bangkai bus pariwisata telah berhasil dievakuasi dengan alat berat dan langsung dibawa ke Pos Laka Lantas Polres Ngawi. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP M. Sapari menjelaskan, hasil olah TKP sementara, kecelakaan tersebut terjadi akibat human error dari sopir bus. Namun Satlantas Polres Ngawi masih akan melakukan olah TKP ulang apakah sopir bus tersebut mengantuk atau memang murni human error yang ugal-ugalan. Yang terbaru setelah didata untuk korban sampai dengan siang hari ini 2 meninggal di TKP, 1 luka berat dirawat di Rumah Sakit Widodo. Yang 1 luka berat ini adalah driver karena lukanya sehingga tidak bisa diselamatkan, akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Total meninggal ada 3. Luka berat? Luka berat sementara belum ada karena yang luka berat sopir tadi atau si driver itu udah meninggal dunia juga. Total bus sudah dievakuasi di pos Banyakan sampai saat ini. Kalau hasil pemeriksaan sopir truk tadi seperti apa kronologis kecelakaan ini? Kalau sopir truk memang sementara kita minta keterangan terkait dengan laka yang terjadi Transjaya yang terjadi di KM 545 itu dikarenakan human error menurut keterangan si sopir dari truk tersebut. Jadi sopir truk itu berhenti untuk menghalau kendaraan yang ada di belakang sopir truk itu sehingga agar tidak terjadi laka tambahan atau biar mengurangi kecepatan, nyatanya seperti itu. Sehabis itu untuk keterangan dari si sopir. Guna melakukan pengembangan terkait penyebab kecelakaan, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi kini tengah melakukan pemeriksaan sopir truk sebagai saksi dan sejumlah penumpang bus yang selamat. Rencananya polisi juga akan menggelar olah TKP ulang. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, pada tahun 2024 ini, Pemkab Ngawi telah mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk peningkatan infrastruktur. Dalam peningkatan infrastruktur ini merupakan bagian dari proyek strategis yang diharapkan mendapat kawalan dari pihak kejaksaan. Pada tahun 2024 ini terdapat beberapa kegiatan peningkatan infrastruktur yang menjadi perhatian Pemkab Ngawi. Terlebih untuk infrastruktur jenis perbaikan jalan, Pemkab telah mengalokasikan anggaran mencapai 143,3 miliar rupiah. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menjelaskan, proyek strategis Pemkab ini dilihat dari nilai alokasi anggaran yang cukup besar pada kegiatan itu.
utamanya di bidang infrastruktur. Sehingga untuk mendapatkan kualitas dan hasil yang baik, maka diperlukan peran serta semua pihak untuk melakukan pengawasan. Tidak terkecuali melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi atau bahkan Kejaksaan Tinggi untuk ikut melakukan pengawalan atau pendampingan. Sementara disinggung tidak jadinya proses lelang dini pada kegiatan proyek strategis tersebut yang direncanakan akhir Desember 2023 atau awal tahun ini, Bupati mengaku jika melihat kesiapan anggaran, termasuk molornya pagu indikatif dari pusat. Proyek strategis Kabupaten Ngawi yang tentu saja secara anggaran harus bisa kita optimalkan kualitas dan lain sebagainya. Tentu saja nanti akan ada pendampingan dari teman-teman di Kejaksaan, baik kabupaten maupun Kajati, yang itu kemudian bisa memastikan proyek-proyek strategis Kabupaten Ngawi ini bisa berjalan dengan baik. Pak, kalau kemarin kan infonya mau lelang dini tapi nggak bisa, itu kenapa Pak? Karena dipanya untuk itu agak sedikit molor dari pusat. Jadi pagu indikatifnya kayak ini saja, pagu indikatifnya teman-teman di dana desa itu kan juga baru sampai di akhir Desember akhir. Sebenarnya kalau itu bisa dilihat di sebelumnya, memang secara fisik itu di Desember akhir, tapi biasanya sudah bisa dilihat. Ini belum bisa dilihat. Jadi kita mau lelang dini itu masih ragu. Sementara berdasar data untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan yang memakan anggaran cukup besar. Jalan tersebut diantaranya rekonstruksi Jalan Siliwangi dari DAK sebesar 25,5 miliar rupiah, Jalan Kandangan Manguharjo 22,5 miliar rupiah, Pandansari Paron Teguhan 30,1 miliar rupiah, Teguhan Soco Jogorogo 28,7 miliar rupiah. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, dua pria asal Kabupaten Gresik babak belur diajar warga setelah kepergok mencuri dinamo kincir air di Tambak Udang di Kabupaten Lamongan pada Minggu petang. Kedua pelaku diduga telah berulang kali melakukan aksi yang serupa. Dua pria asal Kabupaten Gresik kepergok mencuri dinamo kincir air di Tambak Udang, Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Minggu petang. Warga yang geram karena berulang kali menjadi korban langsung menghakimi pelaku. Kedua pelaku masing-masing bernama Kusnul 37 tahun dan Koirul 36 tahun. Mereka merupakan warga Dusun Keranjan, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. Aksi pencurian tersebut diketahui setelah salah satu pemilik tambak di desa setempat hendak memeriksa mesin dinamo kincir air. Saat itu ia melihat kedua pelaku sedang memotong kabel dinamo menggunakan tang potong. Spontan warga tersebut langsung berteriak maling. Pasalnya kejadian pencurian dinamo kincir air sudah terjadi berulang kali dan meresahkan para petambak di desa setempat. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap warga. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Beruntung petugas kepolisian segera datang ke lokasi dan mengamankan pelaku. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Andi Nur Cahyo mengatakan, selain mengamankan pelaku, juga mengamankan sejumlah barang bukti. Diduga pelaku selama ini sering beroperasi di wilayah Pantura, Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Hujan deras sejumlah kawasan di Tuban diterjang banjir bandang. Informasinya hadir usai jeda pariwara.
Pemirsa, Anda masih bersama kami. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tuban membuat sejumlah kawasan terendam banjir bandang. Banjir dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa ini membuat kendaraan roda 2 banyak yang mogok. Selain menggenangi jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu petang membuat sejumlah jalan raya dan rumah warga terendam banjir. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Jalan Pramuka, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Tingginya intensitas hujan membuat air di dalam trotoar meluap dan memenuhi jalan raya. Akibatnya jalan beraspal sepanjang 50 meter ini menjadi kubangan air. Banjir dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa membuat kendaraan roda 2 banyak yang mogok. Beruntung warga sekitar bersedia menjadi relawan untuk membantu pengguna jalan yang melintas. Menurut warga, banjir seperti ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan perbukitan kapur yang ada di selatan Tuban Kota. Air kiriman tersebut kemudian menerjang kawasan kota. Ini tadi banjirnya seberapa Pak ketinggiannya? Ketinggiannya selutut sini Pak. Selutut? Iya. Ini dari jam berapa? Dari jam 1 siang tadi sampai sekarang. Ini tiap hujan pasti banjir gini? Pasti, tiap hujan pasti banjir. Ini kenapa sih Pak kira-kira kok bisa banjir terus gini? Kalau saya lihat itu dari dalam trotoar ini airnya ngeluap Pak. Ngeluap dikarenakan dalam situasi dalam trotoar itu banyak pasirnya. Oh, banyak pasirnya di bawah. Sampai ada setengah meteran. Oh, sempat ngecek di banyak pasir. Iya. Banyak sekali makanya air dari trotoar itu menguap. Selain menggenangi jalan raya, air juga masuk dan membanjiri sejumlah rumah warga. Salah satunya seperti yang terjadi di Dusun Karangrejo, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh. Air bercampur lumpur masuk dan memenuhi rumah warga. Guna mengurangi jumlah air yang masuk, warga menumpuk sak berisi pasir di pintu rumah. Bu, ini tadi banjirnya seberapa Bu? Selutut ya. Dari jam berapa Bu tadi banjir? Setengah 3. Ini banyak motor yang mogok Bu ya lewat? Banyak. Banyak. Jam 1. Jam 1. Ini motor yang mogok ada berapa? Banyak ya Bu ya? Ini setiap musim hujan memang banjiran Bu ya? Betul. Yang bikin banjir ini apa sih Bu sebenarnya? Aliran Dulunya itu kan enggak bangunan. Apa tuh? Tegalan. Terus sekarang sudah ada bangunan, jadi airnya tuh Enggak lancar gitu. enggak lancar. nggak ada penyerapannya gitu. Penyerapannya ya kali itu. Tinggal dulu ya. Pokoknya nanti terang itu udah habis. Ziki Nur Khalif, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di sebuah desa di Kabupaten Nganjuk rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Puluhan rumah di desa Gondang Wetan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu petang. Rumah warga yang rusak diantaranya di RT 7, 8, 9, 10, dan 11. Sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan kategori sedang, yaitu rusak pada bagian atap rumah, asbes dan genteng yang berserakan. Menurut Kepala Desa Gondang Wetan, Jaini, peristiwa angin puting beliung berlangsung 3 menit saja. Angin tersebut datang sesaat sebelum terjadi hujan lebat. Habis itu langsung hujan. Terus RT berapa aja Pak? Yang terdampak itu RT 8, 7, 9, 10, 11. Jadi 5 RT Pak? Ya. Itu Mak satu, kalau dusunnya Pak? Dusunnya Gondang Wetan. Gondang Wetan, desa Gondang Wetan. Ya. Yang rusak ada. Yang rusak. Yang parah atau yang ringan berapa? Semua sedang Pak. Sedang. Jadi tidak ada yang parah, sedang. Pada Senin pagi, warga bergotong royong membersihkan puing-puing dan memperbaiki rumah mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.
Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.